Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pespra dimanapun kamu berada. Apa kabarnya pada sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya sama tamu kita, tidak bosan-bosan saya mengingatkan sama sahabat semua yang ada di luar ruangan atau yang ada dimanapun, tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Karena untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena Bapak ini juga selalu sibuk dia dan hari ini dia bisa hadir luar biasa. Nah, Bapak ini sedikit tentang Bapak ini ya, namanya Pak Joshua Agusta Ginting. Apa kabar Pak? Ya, Oke, tos dulu Pak, sehat-sehat anak muda biar nggak lah. selek Pak. Iya, Oke, betul sehat sekali anak Pak. muda Pak ya. Sehat anak muda. Oke, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat Baik juga juga. ya. Kantongnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya Karena sehat. masih tanggal-tanggal muda Pak. Menurut saya ini udah pertengahan sih Pak. Udah pertengahan Udah ya, mulai tapi terasa. alhamdulillah masih sehat. Oh, gitu Pak ya. Nah, berarti Bapak nggak sehat berarti? Agak terasa sedikit Pak. Agak terasa Pak. Agak gimana gitu. Oke. Oke, nah jadi para sahabat Pespra hari ini kita kedatangan tamu namanya Pak Joshua Agusta Ginting. Beliau salah satu aktivis di dunia pendidikan, seorang guru, seorang YouTuber, dan satu lagi beliau adalah uh, owner dari pemilik ya LKP Jagusta Training Center. Ya, Oke, jadi luar biasa sibuk ya para sahabat. Nah, jadi kita mau tanya-tanya nih. boleh Pak. Oke, Pak Joshua, saya manggilnya Pak Joshua ya. Boleh. Walaupun ya Masih muda lah masih Pak. muda lah ya Masih kan. muda. Masih Karena 17-nya Pak. masih 17 ya, Pak ya. 17. Berapa tahun yang lalu, Pak? Kok garing ya? Lanjut Pak. Oke. Jadi luar biasa sibuk ya Bapak ini ya, karena tadi sebagai guru, mengajar ya kan, kemudian staf tata usaha, Ya, kemudian tukang apa namanya? tukang YouTuber pukul. juga. Kemudian pemilik LKP juga. Nah, jadi luar biasa Pak sibuknya. Oke, jadi gimana sih Pak? Boleh dong kasih tipsnya gimana untuk mengatur waktunya untuk pekerjaan Bapak yang luar biasa sibuk. Untuk waktunya kan sebenarnya udah dijadwal semuanya nih. Kita konsep aja waktu-waktu yang sudah ada. Karena sekarang ini kan profesi saya sebagai guru lebih tepatnya nih kan. Kan sebagai guru udah punya roster nih. Oke, Nah, ya. jadi ya udah kita ikut aja jadwal roster karena kan namanya guru mata pelajaran pasti jam per jam ada tuh. Nah, jadi kita ikuti aja sesuai dengan jam mengajar. Selesai mengajar baru saya mengerjakan tugas saya sebagai staf administrasi. Nah, kira-kira ada 30 menit pun terasa itu Pak ngerjain sebagai staf sebagai dapodik nih. Saya kan tugasnya kebetulan sebagai operator dapodik, data pokok pendidikan yang online gitu. Pokoknya segala jenis data online itu saya mengerjain gitu. Jadi selesai mengajar jam pelajaran baru saya fokus ke stafnya gitu di dapodiknya. Selesai itu ada lagi jam ya saya mengajar lagi gitu. Nah, selesai dari itu baru siang ya udah saya fokus ke LKP-nya. Seperti itu sih, membagi waktunya seperti itu. Yang baru ke LKP gitu Pak. Benar. Karena kan kita sebagai guru bisa dikategorikan sampai jam 2-an gitu aja selesai. Tengah hari lah lebih tepatnya. Terus Bapak juga sebagai YouTuber nih. Jadi waktunya untuk ngetik video atau konten. Nah, kebetulan kan kalau kursus saya sampai sore nih, atau pas ada waktu senggang, waktu luang, ada waktu kosong ya saya ngonten dan ngeditnya kadang ya malam gitu, kadang ya sampai sore sampai malam lah gitu, bagi waktunya seperti itu. Artinya sebagai seorang gitu kan, seorang guru harus pandai memanajemen waktu Waktu Pak ya. juga Iya benar-benar. gitu. Itulah namanya guru yang profesional Oke. gitu. Berarti sampai malam juga Pak ya. Sampai malam. Tapi Oke. intinya tetap jaga kesehatan sih. Iya itu Pak. Gitu. Itu yang paling penting. Benar. Nah, jadi di sela-sela kesibukan yang sekarang Bapak jalani itu luar biasa banget. Itu jarang sih ada orang yang manage waktunya itu dengan benar. Kadang apa yang udah kita manage ini kadang kan belum tentu itu sesuai dengan rencana kita gitu. Benar, benar. Kadang ada nanti hal-hal yang mungkin nanti ada yang lain yang harus kita kerjakan dalam waktu yang pada saat itu juga gitu kan. Nah, jadi di sela-sela kesibukan ini kan lagi musim pandemi nih Pak. Benar. Nah, jadi itu terganggu nggak tuh Pak? Karena pandemi kan sekarang itu udah 2 tahun, hampir 2 tahun gitu Pak ya. Ya. Jadi terganggu nggak selama pandemi ini dengan aktivitas Bapak yang sibuk itu? Kira-kira
dampaknya ada nggak ke Bapak? Ya awalnya terasa bingung sih gitu, karena kan kita menjalani yang namanya kehidupan baru. Iya, Awalnya kita tatap muka bertemu dengan orang, toh tiba-tiba enggak gitu. Nah itu saya alami hampir-hampir 6 bulanan, terasa bingung. Apalagi ketika mengajar kan wajib Google Meeting atau menggunakan Zoom. Iya benar. Di awalnya itu memang ya seperti itu, bingung gimana nih trik dan caranya. Nah jadi kadang ya kita memberikan tugas-tugas, menyampaikan materi ya sebagai guru kan harus pandai nih, harus pintar nih. Ya udah kita ikutin aja sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, kita manfaatkan teknologi yang ada. Jadi ya dengan adanya pandemi ini juga kita jadi makin banyak belajar dengan yang namanya teknologi. Jadi cerita terganggunya hanya sebentar aja sih kalau menurut saya gitu. Karena kenapa kita harus pandai menggunakan apa yang sudah ada Justru dengan itu jadi tantangan tersendiri dong benar. bagi Bapak, bagi guru sebagai guru kan ada tantangan sendiri bagaimana supaya materi kita itu bisa sampai ke siswa walaupun dalam keadaan daring. Nah, kemudian bagaimana cara membuat atau menyampaikan video pembelajaran kepada siswa. Benar. Nah, itu juga merupakan suatu ya ilmu yang baru buat siswa lebih tepatnya. Iya, benar, yang benar. awalnya nggak mengerti, kurang paham dengan yang namanya teknologi, dia sudah paham. Yang awalnya tidak paham menggunakan Google Meeting atau Zoom, akhirnya dia sudah bisa seperti itu. Baik siswa maupun guru. Guru Nah, juga. itu sama-sama belajar jadinya. Sama-sama belajar kan ada juga guru yang sudah berumur nih. Iya, benar. Gitu kan. Mau nggak mau ya memang harus mengikuti, Pak, ya. Nah harus gitu dengan Oke. adanya pandemi ini. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya seperti itu. Ya, tapi kalau saya perhatikan sekarang lebih banyak untungnya sih. Lebih banyak untungnya, Iya. Pak. Lagian kan kebetulan di rumah ada fasilitas internet, jadi saya memanfaatkan apa yang sudah ada seperti Oke. itu. Baik, Itu Pak. dia. Nah biasanya kan Bapak nih yang tukang tanya-tanya gitu kan di channel sebelah, Pak. Iya benar. Di official saya intinya, Iya. Pak, ya. Nah sekarang nih Bapak lah di gantian yang ditanya-tanya tuh rasanya gimana, Pak? Ya. Di kursi panas. Ya panas memang sih. Ya, jadi sebelumnya terima kasih nih buat official Pespra nih ya. Pespra nih Pak ya nama Pespra, channelnya ya. official Pespra. Oke, jadi terima kasih sudah mengundang saya. Ini undangan pertama kali. Undangan pertama, Pak. Saya bangga dan saya salut dengan adanya podcast ini karena yang saya tahu podcast di sekolah cuma ada di Pespra. Iya. Benar Pak ya? Benar, Pak. Karena memang rencananya kami buat itu baru pertama juga di Kabupaten Langkat. Sekolah satu-satunya yang punya Podcastnya ya. Tujuannya memang untuk promosi Untuk sekolah juga ya sebagai daya tarik Iya, tepatnya benar, sebagai menyampaikan daya tarik. informasi dan juga motivasi Benar, Pak. buat guru dan siswa-siswa Iya. lainnya. Jadi karena kan kalau sekarang itu kita tengok yang promosi itu kadang pakai baliho. Iya. Nah, Bapak tahu sendiri Tahu. baliho kita pasang pagi, besoknya udah hilang. Kadang nggak sampai besoknya Pak, sejam aja udah hilang Pak. Sejam udah hilang. Kita buatlah ini untuk promosi sekolah. Nah, itulah dia manfaat pandemi tadi, Pak. Iya. Jadi kan bisa dikatakan ya dengan adanya pandemi, teknologi itu bisa kita manfaatkan. Benar. Gitu. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, saya berterima kasih dengan adanya undangan dari Pespra ini karena saya perhatikan yang awalnya belum apa-apa, sekarang sudah menjadi apa-apa. Kan gitu. Ya kan? Nah, tapi ditunggu juga loh Pak undangan dari yang satu lagi, Pak. Pakai daging nggak Pak undangannya? Kan gitu kan. Komplit dong, Pak. Gantian kita ini saya host, Bapak host gimana nanti kan? Nah, jadi Bapak aja hostnya kali ini ya. Nanti gantian Pak ya. Jadi ditunggu Pak. Semoga makin sukses deh ini dengan adanya podcast Pespra ini ya ke depannya ya. Ini rencananya mau di launching nih ya sama kepala dinasnya ya. Semoga sukses nanti ya. Iya doakan Pak ya. Saya bangga artinya rasa deg-degan juga sih. Oke, Pak Zul. Dengan apa yang udah Bapak raih sekarang, kesuksesan yang udah Bapak raih sekarang bisa dibilang itu udah sukses. Insya Allah ya. Bisa dibilang dikategorikan ya. Nah, karena kan kalau orang melihat itu dari apa yang sudah kita punya sekarang, pasti orang mikirnya selalu berkata pasti sudah sukses. Nah, padahal masih ada kategori lain yang sukses itu lebih dari apa yang kita punya sekarang. Cuman dia tetap bersyukur kan gitu Pak. Iya. Oke, jadi untuk mencapai dari apa yang udah Bapak miliki sekarang, yang dengan posisi Bapak sekarang, itu tentunya itu pasti ada pahit asamnya yang dari nggak ada kemudian jadi ada. Nah, boleh dong Pak diceritain. Liku-liku tentang kehidupannya sampai jadi sekarang ini.
kelam nih kayaknya. Nah, cerita kehidupan nih sebenarnya kategori sukses sih gimana bilangnya? Ada orang kaya, ada yang lebih kaya gitu. Artinya Benar. kita nikmati aja yang sudah ada. Kalau menurut saya seperti itu kan. Ya memang cerita adanya berbeda dengan yang dulu memang belum punya, sekarang sudah punya kan gitu kan. Artinya intinya kita harus bersyukur aja. Kita harus setia dengan hal-hal yang kecil dulu, maka hal yang besar akan dipercayakan nantinya sama kita. Gitu. Mengenai ya sebagai contoh gitu kan, ketika kita awal bekerja dulu gitu kan dari nol sampai dibully sampai ya macam-macam lah gitu kan. Itu pernah Bapak rasakan? Pernah tuh. Dulu waktu ketika saya bekerja sebagai guru, saya juga dengan honor yang kecil sampai ya mau berantem dengan siswa juga pernah gitu kan. Ya namanya juga proses, ya udah saya nikmatin aja sampai dengan Proses itulah yang membentuk jadi sekarang menjadi dewasa lebih jadi tepatnya. dewasa, Pak. Ya. Iya. Proses yang dulu sehingga yang sekarang inilah Pak Joshua yang sekarang ini. Dulunya jelek sih, Dulu. sekarang nggak jelek-jelek kali gitu kan. Nah, jadi mengenai cerita itu tadi kan artinya saya hanya stay positif aja gitu, berpikir hal-hal yang positif aja. Ya udah, apa yang udah ada aku jalanin gitu. Kenapa? Karena nanti terlalu dipikirin juga, toh kalau nggak tercapai bisa stres dong, Iya, benar. kan gitu. Akhirnya, ya singkat ceritanya apa yang sudah ada ini ya saya syukurin aja gitu. Nggak perlu saya sebutin apa yang sudah dimilikin kan. Karena tadi udah saya sebutin. Ya juga ya. Nah, artinya kan kadang orang hanya melihat iyalah si beliau udah enak, udah punya ini, udah punya ini. Tapi dia hanya melihat ketika yang udah punya aja. Ya, mereka selalu melihat apa yang udah kita punya sekarang. Iya. Mereka nggak menilai dari perjuangan yang dari awal sehingga kita jadi yang sekarang ini. Benar. Jadi dia tidak melihat dari titik nolnya. Gimana kita waktu terjatuh, masa-masa yang susah, capeknya, sakitnya. Gara-gara bisa dikategorikan gara-gara pekerjaan juga, Pak. Saya sampai-sampai di bolak-balik rumah sakit, Pak. Bahkan sampai dioperasi juga. Oh iya iya. Nah, itu makanya saya katakan tetap kita sekarang ini harus fokus bekerja, tapi jangan lupa kesehatan juga sih. Benar, Pak. Kesehatan lebih penting. Karena itu kalau tanpa kesehatan ya sama aja untuk sia-sia. beraktivitas juga kita nggak bisa apa-apa. Benar, itu dia. Jadi dengan adanya ya apa yang sudah ada saya nikmatin gitu lah intinya, Pak. Berpikir positif gitu kan. Ya bersyukur, udah itu aja sih kalau menurut saya. Oke. Nah, jadi para teman-teman atau sahabat Vespa dimana kamu berada, satu masukan yang luar biasa dari Pak Joshua yang dari dulu bekerja sebagai guru, kemudian belum LKP Pak ya, sampai Benar. sekarang udah ada LKP. Nah, itu luar biasa motivasinya yang kedua. Nah, patut kita contoh, patut kita tiru, dan pesannya juga harus selalu jaga kesehatan Pak ya. Benar sekali. Oke Pak. Jadi pesan untuk sahabat-sahabat Vespra yang mungkin lagi dengarkan yang atau yang lagi nonton gitu Pak, pesan positif atau motivasi yang bisa Bapak sampaikan atau kepada siswa khususnya untuk prakarsa, kira-kira apa Pak pesan biar jadi sukses seperti Bapak ini? Boleh dong bagi tipsnya Pak. Tipsnya sih nggak ada hasil yang memuaskan tanpa ada perjuangan, Pak. Iya, kalau itu saya setuju Pak. Cocok, Pak ya. Cocok. Nah, itu sih menurut saya seperti itu. Intinya berpikir positif, kemudian fokus pada tujuan yang sudah ada gitu. Kemudian ya Harus punya cita-cita berarti. impian dan angan-angan. Ya, Gitu. impian dan angan kita harus Ya. punya. Jadi waktu-waktu kalau kita itu apa namanya lupa dengan yang kita kan, ya udah berarti Oke. habis lah Pak ya. Tapi sedikit saya bercerita boleh, Pak ya? Boleh Pak, boleh. Dulu saya juga punya angan, Pak. Pengen kerja di kantor. Jadi saya dulu kebetulan masuk di SMK perkantoran nih, Pak. Oh iya. Karena saya bercerita kayaknya kita pernah satu atap gitu kan. Nah, kita sama dulu Pak ya. Nah, satu atap kita, Pak. Beda kursi aja. Nah, jadi saya dulu angan-angan alasan masuk perkantoran itu angan-angan saya pengen kerja di suatu perusahaan besar. Gitu, bawa tas, naik mobil, pakai jas, pakai dasi, kena AC. Sedap nggak tuh, Pak? Sedap. Nah, walaupun sekarang ini agak melenceng sedikit, walaupun ada cerita Tapi ada beberapa kantor-kantornya. yang udah terwujud sekarang. Ada, walaupun nggak mirip-mirip kali. Iya. Gitu kan. Nah, jadi karena dengan adanya itu kan motivasi buat diri sendiri. Iya, benar. Gitu. Jadi dengan adanya mimpi, angan-angan dan cita-cita, walaupun agak meleset sedikit, tapi paling tidak kita sudah pernah berangan-angan.
dan akhirnya itu pasti akan tercapai juga seperti itu. Jadi saya punya anak seperti saya katakan tadi, kerja di kantor pakai dasi, pakai jas, mobil gitu kan. Ya setelah tamat akhirnya saya kuliah juga, akhirnya menjadi guru gitu kan, walaupun meleset tapi guru pun saya tetap kerja di kantor Iya, kan gitu, tapi ada kata kantornya kan gitu. Tetap guru kan selalu punya kantor, Pak. Iya, makanya saya bilang kantor guru kan. Iya, bukan ruang, Pak ya. Bukan. Aduh, begitu ya. Oke, Pak. Nah, kan jadi intinya untuk jadi orang yang sukses itu memang harus selalu punya cita dan punya angan. benar. Dan jangan lupa belajar. Nah, belajar juga dari pengalaman. Ya. Dari cerita yang Pak Ju ceritakan tadi, itu motivasinya luar biasa, patut kita contoh. Oke, terakhir Pak, sebelum kita tutup acara kita, kira-kira ada kata-kata motivasi, Pak? Intinya kamu harus bermimpi, selagi mimpi itu tidak mimpi buruk. Oke, Pak. Gitu. Sedap. Dan kamu harus berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Apapun itu. Siap. Kamu harus bersyukur karena kita lihat banyak orang membutuhkan pekerjaan. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ketika seseorang sudah mendapatkan pekerjaan, dia mengeluh bosan. Alasannya capek bekerja. Kita tidak memikirkan orang mengeluh tidak punya pekerjaan. Apalagi masa pandemi banyak yang dirumahkan. Iya, benar. Benar banyak nggak? Yang dirumahkan, apalagi yang dia kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Bersyukur Jadi kita masih punya pekerjaan. Iya, jadi ketika kita lihat jangan melihat ke atas terus. Sekali kita lihat ke bawah dong. Kan gitu. Nah, jadi seperti teman-teman mungkin ada yang sudah tidak bekerja, ingin mau bekerja. Kan gitu. Yang sudah bekerja mengeluh capek, nggak mau bekerja. Intinya apa? Ya udah bersyukur tadi sih kalau menurut saya. Intinya adalah bersyukur, Pak. Iya, dan apa yang sudah dipercayakan itu kita kerjakan. Amanah berarti. Benar. Itu aja sih. Jawab. Karena hidup itu nggak ada puasnya, Pak. Baik, jadi luar biasa sekali hari ini bintang tamu kita sangat menginspirasi dan sangat banyak memberikan kepada kita motivasi. Nah, jadi itu patut dicontoh dan patut ditiru. Supaya apa? Supaya ya mudah-mudahan kita bisa jadi orang sukses seperti Pak Joshua yang sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Joshua atas waktunya sudah studi mampir di official Esa Prakarsa. Tapi by the way ini Pak, saya potong nih. Iya, Pak. Bapak kapan bisa saya undang? Oh iya, Pak. Kalau nggak 1 minggu ya. Nanti kita bicara di balik layar aja. Oh, Pak. siap. Oke, sahabat Vespa dimanapun kamu berada, kiranya dari Pak Joshua sudah banyak motivasi yang kita dapat, ya kata-kata yang banyak sekali mengandung arti. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang sukses seperti Pak Joshua. Oke, sahabat Vespa, pertemuan kita sepertinya sudah cukup sampai di sini. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan bintang tamu yang lain yang mungkin dari motivator yang lain selain Pak Joshua. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channelnya Official Espra. Sampai ketemu lagi para sahabat Espra dimanapun kamu berada. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe.